karena gue berpikir orang Indonesia mau tua mau muda suka tentang dunia percintaan, gue padukan antara horor dan percintaan. Akhirnya gue bahas apa aja, bahas tentang perselingkuhan lah, bahas tentang poligami lah, padahal di tempat angker. Tempat angker dong. Tapi gue sering denger gini bang, maksudnya lu saat explore itu manggil-manggil nama Neng Depi. Neng Depi ini siapa bang? Nah, ada juga istilah satu lagi, Neng Siska. Neng Siska. Neng Siska. Sekarang gue kasih nama Neng Siska ini untuk gue ngeliat ke seberang, kata gue itu kayak anak kecil. Kayak anak kecil. Gue center dan bener anak kecil hitam kayak orang gosong gitu lah. Kayak orang habis kebakar gosong kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Ya, kembali lagi di konten atau di segmen Ghoster Story. Dan kita telah kedatangan bintang tamu ya, yang mungkin kalian udah pada kenal nih. Soalnya gue udah pernah undang sebelumnya di konten gue yang satu ini nih ya. Ada 2 part loh nih. Yaitu Bang Davi dari channel Bucin TV. Ya, yoi. Dan ini udah tidak diragukan lagi lah kepopulerannya di para wanita-wanita. Jadi gini Bang, di Ghoster Story ini gua mau menanyakan Bang, salah satu pengalaman lu dan mungkin kisah lu selama explore di tempat-tempat yang ya terbengkalai gitu Bang ya, angker, dan mungkin lu juga pernah merasakan sesuatu lah di sana yang mungkin gak kerekam kamera gitu loh Bang. Dan jadi, atau ada di frame juga nggak apa-apa sih lu jelasin gitu. Pengalaman gue selama explore. Iya, pengalaman lu selama explore. Sebenarnya gampang jawabannya. Lu nonton aja channel gue. Udah kelar. Terima kasih. Itu pengalaman gue selama explore. Nonton aja channel gue. Semua pengalaman gue ada di situ, kan? Nggak kelar dong Bang ini Bang. Langsung 1 menit doang. Emang Bang Davi ini orangnya senang bercanda gitu kan. Ya. Gini Bang, mungkin yang ini aja dah yang dibalik layar di gitu. Balik layar. Di balik layar gitu ya Bang. Layar. Boleh nggak nih Bang? Nah, lu ceritain dan berbagi mungkin kepada subscriber lu yang nonton dan subscriber gue juga yang akan nonton nanti ya. Silakan Bang, ceritakan pengalamannya di mana dan kapan dan untuk apa aja pengalamannya. Pengalaman sebenarnya ini sih yang gue rasa ya. Yang gue rasa sebenarnya ketika lu merasa punya perasaan takut, was-was akan suatu hal, misalkan lu takut ketemu setan, kayak takut diamprokin, apa sih bahasa Indonesia diamprokin, tau-tau di depan lu gitu kan, ditampakin lah gitu. Kadang-kadang lu suka punya perasaan-perasaan seperti itu. Ketika lu punya perasaan seperti itu, biasanya apa yang ada dalam sugesti lu akan teraplikasi menjadi nyata gitu. Ini pengalaman gue bahkan dari sebelum ngonten. Kadang kalau gue pulang tengah malam suka ada perasaan was-was lewat jalan sepi, ya kan, kanan kiri hutan, kadang suka ada was-was, perasaan wah takut ada pocong. Nggak bener ketemu gue sama pocong. Jadi sugesti ya. Jadi apa yang ada dalam sugesti lu teraplikasi di dunia nyata. Iya, benar. Kayak gitu. Itu teori dari Bang Davi. Itu teorinya seperti itu dulu. Ya. Terus gue ngonten ini artinya gue udah siap. Gue udah siap dong. Udah bawa kamera, gue ke lokasi, berarti memang udah persiapan. Secara mental gue udah siap. Gue pengen nyari setan nih, kayak gitulah ibaratnya. Iya. Ketika mental udah siap, malah zong. Malah lu nggak dapet apa-apa gitu ya. Lu nggak dapet penampakan apa-apa. Tapi terkadang gue kalau ngonten bawa kamera, itu kamera udah bagaikan temen buat gue. Oh gitu. Iya dong. Iya. Saat gue ngonten, gue ngomong sendiri dong sama kamera. Ya kan, benda mati tuh gue ngomong sendiri, ya kan. Gila gitu. Iya gue gini. Udah kayak temen gitu ya. Kamera ini udah kayak temen gue. Jadi di situ perasaan gue lebih tenang karena merasa ditemani oleh kamera. Gitu. Kamera ini bagaikan viewers gue. Viewers lo. Gitu loh. Ya, yang ratusan ribu itu loh. Semakin banyak viewers lo, semakin percaya diri lo. Iya, benar. Itu nggak bisa dipungkiri. Semakin banyak viewers lo semakin percaya diri gitu loh. Artinya karya lu dinikmati banyak orang. Itu dulu kan. Benar. Karena lu dinikmati banyak orang, akhirnya lu lebih percaya diri untuk memodifikasi konten-konten lu. Gitu loh. Ya, benar. Kayak misalkan awalnya gue explore juga nggak pede gitu. Karena awal gue bikin channel ya, gue nggak pede karena gue nggak tahu bakal ada yang nonton nggak nih video gue. Iya nggak sih? Iya. Amat lah. Mungkin gini dulu Bang, gue pengen tanya nih,
Lu tuh dulu apakah emang YouTuber ghoster? Apakah Gua dulunya gitu gue kan? prankster malah. Prankster, Gue guys. main prank. Gila. Dan prank gue nggak laku. Tapi tetap namanya Bucin TV. Enggak, itu di channel satu lagi. Oh, channel satu lagi. Channel satu lagi. Iya, itu kok namanya bisa Bucin TV, tapi kontennya explore. Nih yang banyak ditanyakan kepada teman-teman mungkin yang baru nonton ya. Iya. Ini kenapa Bang kok bucin gitu? Namanya Apakah ada setan yang suka sama lu? Namanya Bucin TV karena gue terinspirasi dari teman-teman gue yang bucin menurut gue. Wah, gila. Jadi dulu di Depok gue bikin, bukan gue sih yang bikin, ada temen gue bikin komunitas gitu. Komunitas kecil, Komunitas anggotanya kecil. cuma sekitar 5-6 orang doang. Iya, iya. Tapi 5-6 orang ini solid dalam berkarya. Nah, kita saling support, saling bantu, apapun itu. Mau lu nggak punya alat ini, yang punya nih pinjemin. Oh, Lu lagi nggak punya duit, yuk gue bayarin konten kayak Iya, gitu kan. iya, Kalau iya. kita konten keluar biaya, Keluar biaya, pastinya. pasti. Jadi yang nggak punya duit di backup sama yang punya duit, yang nggak punya alat di backup sama yang punya alat gitu loh. Jadi kita semua saling support di antara 6 orang ini Iya, gitu. iya. Kita bikin komunitas seperti itu. Ada beberapa orang yang menurut gue bucin banget. Bucin banget. Jadi ketika misalkan, bantuin gue dong, gue hari ini pengen ngeprank. Gue kan prankster, berarti gue butuh kameramen. Oh. Gue kan prank nggak bisa sendiri, Nggak bisa sendiri karena kan lah. megang kamera jarak jauh. Ya, pasti. Gue butuh teman. Ketika gue minta bantuan ke temen gue selalu alasan kayak, aduh sorry ya, gue malam ini janji sama cewek gue. gua anjing bucin banget. Sementara ketika dia butuh bantuan gue selalu siap. Bener-bener. Gue tuh kayak ngerasa anjir, lu lebih mentingin cewek kayak gitu. Itu berulang-ulang sampai gue kesel. Lihat aja, gue bikin channel baru, gue kasih nama Bucin TV. Oh gitu. Ini seperti sarkas buat temen-temen Sarkas, gue yang iya, bucin iya. kayak Iya, gitu. iya. Sebenarnya awalnya, tapi nggak tahu ya akhirnya beneran bikin gue. Beneran bikin. Tujuannya buat ngecengin. Nih gue bikin nih Bucin TV karena inspirasi dari lu pada bucin semua. Iya. Tapi entah kenapa, syukur alhamdulillah malah channel Bucin TV yang berkembang. Iya. Channel prank gue Yang lu malah begitu aja begitu. udah. Iya, anjir. Kayak Tapi gitu. emang dari awalnya explore tuh Bang ya, Bucin TV Yang di itu Bucin ya. TV explore dari Explore ya, tapi yang lainnya tuh prank ya. Iya, itu channel sebelah, satu lagi. Satu lu ya, tapi punya lu juga. Punya gue juga. Punya juga. Oke Bang, lanjut ya. Itu mungkin cerita dari nama Bucin TV ya, tapi isinya explore. Itu mungkin ceritanya. Iya, tapi tadi potong ya cerita tentang apa sih? Iya, Yang tentang masalah pengalaman ya. pengalaman, iya. Nah, jadi karena lu punya lu ketika lu eksplor ke satu tempat dan mental lu udah siap, itu yang membuat penampakan itu sulit ditangkap sama kamera. Oh, kayak iya, gitu. bener sih. Tapi ada saat dimana kayak gua belum record, Ya, gua mau survei dulu nih. mau Mau survei. Oh, ini lokasinya. Biasanya gue pasti kalau waktu panjang gue pasti survei lokasinya dulu. prepare lah gitu ya. Prepare, gue lihat lokasinya seperti apa. Karena tujuannya adalah supaya gue bisa nentuin di mana gue mulai start dan di mana gue mulai finish. Jadi gue udah tahu, oh nanti gue bakal ke ruangan ini, ruangan ini sampai Iya, finishnya di ruangan ini. Gitu kan, iya, supaya benar-benar, rapi. supaya rapi gitu kan. Nah, ketika gue survei, gue nggak bawa kamera di situ, nggak bawa kamera. Artinya, gue nggak punya temen. Gak punya teman. Ya kan kamera ini bagian temen. Bagian teman. Jadi ketika lu survei, lu lihat-lihat lokasinya, itu rasa takut ada di situ. Ada. Rasa takut ada. Pas survei. Karena gua nggak bawa kamera, nggak ngonten. Nggak konten. Jadi cuma ngeliat doang. Ini ada apa nih? Oh, ruangan sini. Oh, ini ruangannya begini. Itu ada rasa takut. Ada rasa takut. Dan ada sekali-sekali ketika pas gue ini anjir udah sekelebatan lewat kayak gitu. Ada gitu Ada. pas malahan di kamera, pas lu megang kamera nggak ada. Kalau pegang kamera jarang. Jarang. Pernah, tapi jarang terjadi. Iya, iya. Itu malah hal-hal seperti itu gue dapet di video pertama gue explore sendiri. Gue Gimana? pernah explore, sebelumnya gue pernah explore, Oh, tapi iya. gue rame-rame. Oh, rame-rame. Karena belum berani Belum sendiri. berani. Terus gue memberanikan diri, explore sendiri. Iya. Itu di Panti Jompo. Panti Jompo, gua tahu tuh videonya. Pertama Bang. kali gue explore Iya. sendirian. Itu viral banget tuh Bang, beneran. Iya. Beneran. Yang kartu itu kursi rodanya gerak gitu kan. Kursi roda. Gokil, sumpah gokil. Iya, gitu. Itu pertama kali gue explore sendiri dan memang mental gue masih belum berani. Gue maksain diri doang. Iya. Tapi itu deket sama kampung gue yang lama. Dulu kan gue sempet tinggal di daerah situ. Oh gitu. Jadi karena gue pikir, oh ini masih dekat kampung gue masih beraniin diri lah. Beraniin gitu diri kan. lah, gitu. Yang gue hadepin setan doang. Kalau orang jahat, gue yakin di sini aman. Aman. Gitu kan. Karena dekat kampung lu gitu kan. Karena dekat kampung gue.
beraniin diri. Tapi yang gue takutin cuma setan saat itu. Dan bener aja ketika lu takut sama setan, energi setan lebih tinggi dari lu. Dia bisa aja nampakin diri sama lu. Kayak gitu. Gila, pantes Bang itu yang di panti jompo nampak itu karena mungkin lu masih ada keraguan kali ya dalam hati jadi lu. Di situ emang gue masih takut banget. Takut, gila. Tapi kan itu kan viral banget tuh Bang ya, video ya Bang ya. Apakah emang itu hanya di lokasi aja Bang, penampakannya atau eksistensinya? Apakah sampai ke rumah gitu Bang? Mungkin yang teman-teman belum tahu gitu kan. Alhamdulillah sih gue nggak sampai ke rumah sih. Wallahualam, karena gue juga orangnya mungkin sama hal kayak gitu kurang peka. Jadi gue nggak tahu. Mungkin bisa jadi gue ibaratnya ada yang istilah ketempelan diikutin makhluk halus. Bisa jadi, cuma gue orangnya nggak peka, jadi gue nggak tahu. Beberapa kali juga kayak gue pulang explore, kayak kepala pening, punggung gue berat gitu ya, panas gitu ya kadang-kadang. Banyak kan orang yang suka apa sih berspekulasi, lu ketempelan. Lu diikutin kayak gitu. Benar. Tapi kan gue selalu lebih berpikir rasional aja. Bisa jadi ini gue kecapean pasti. Soalnya explore kan capek. Konten tuh capek. Apalagi tempat-tempat terbang yang banyak debunya ngap gitu ya. Gue kecapean aja. Gue selalu berpikir positif aja ke arah sana. Iya. Cuman itu benar sih Bang, yang gue akuin tuh yang panti jompo gila lah gitu. Tapi ini Bang, soalnya selain yang di panti jompo ada nggak Bang? Maksudnya yang benar-benar bikin tempatnya itu bikin lu takut gitu loh. Yang bikin lu ngedon gitu loh. Selain panti jompo mungkin setelah dari panti jompo itu gue ke resort Sawangan, tapi nggak terlalu serem di situ. Terus gue sempat juga ke Sodong. Oh, masih daerah sini ya? Iya, di sini masih ada apa sih? Studio Alam. Bekas lokasi syuting Indosiar apa gitu. Iya, yang Prabu Siliwangi itu ya. Kolosal gitu lah. Kolosal gitu ya. Nah, itu juga gue masih takut sebenarnya di situ. Makanya nggak semua gue telusurin waktu itu, karena gue masih takut. Jadi nggak semua telusurin. Yang penting di atas 10 menit udah. Yang penting kan AdSense-nya bisa ditaruh tengah-tengah, gitu kan. Yang penting durasi di atas 10 menit udah gue selesai. Dulu seperti itu gue. Iya sih, yang penting AdSense ya. Otak gue yang penting di atas 10 menit udah. Iya, benar-benar. Kalau sekarang kan gue lebih berpikir untuk memuaskan penonton. Iya. Karena penonton pasti kepo. Ih, sebelah sana belum Bang, sebelah sini belum Bang. Jadi sebisa mungkin gue sikat semua. Mau durasinya 30 menit, 40 menit udah sikat aja. Tapi lu nggak bikin part-part ya, enggak ya? Kalau menurut gue udah terlalu panjang, gue bikin 2 part. Kalau udah terlalu panjang, tapi kalau masih bisa gue padetin dapet 30 menit, ya gue bikin 1 part aja lah. Iya. Cuma kalau udah sampai 50 menit, gue takutnya penonton juga boring, gue bikin 2 part gitu. Iya. Nah ini Bang, yang gue pengen tanya juga nih Bang, ya mungkin teman-teman juga ada yang penasaran gitu ya Bang. Ciri khas dari konten lu apa nih Bang? Ciri khas dari ciri konten khasnya. gue. Biasanya kan setiap YouTuber pasti punya ciri khas masing-masing ya untuk menghibur penontonnya. Nah lu apa gitu? Kalau gue ini berpikir lebih ke kebutuhan penonton. Ini konten gue konten horor ya, bisa dikatakan konten horor. Artinya penonton mencari sensasi horor ketika nonton video gue. Jadi gue tetap pasti harus menyuguhkan suasana horor dalam video gue. Tapi banyak nih channel yang serupa kayak gue. Banyak ya channel serupa seperti gue. Dimana mereka juga menjual hal yang sama seperti gue gitu kan. Mereka juga jual horor sama gitu ya, kayak gue. Ketika lu pengen jadi bahan perhatian orang lain, artinya lu harus jadi sesuatu yang unik gitu, berbeda dengan yang lain. Gitu kan. Kalau horor banyak horor, artinya gue di situ harus punya satu ciri khas gitu yang membedakan dari channel lain. Akhirnya karena gue berpikir orang Indonesia mau tua mau muda suka tentang dunia percintaan, gue padukan antara horor dan percintaan. Dimana gue selalu mencoba nyelipin sedikit curcol gue tentang cinta, kayak gitu loh. Atau quote lu biasa jadi ya. Setiap kali gue explore, ya sedikit lah gue nyinggung soal cinta, walaupun sebenarnya agak nggak nyambung nih. Horor sama cinta nggak nyambung. Gitu, tapi gimana caranya gue sambungin aja. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi awalnya sih memang gue ngerasa seru kali ya. Awalnya seru kali ya. Ternyata sambutannya bagus. Gitu. Ternyata penonton gue, seneng. Malah kalau gue explore nggak ada cintanya, mereka minta curhat dong bang gitu. Biasanya kata-kata mutiara yang sering lu keluarin apa nih Bang? Yang bikin mereka tuh, wih Bang Dapi kok maksudnya tumben nggak ngeluarin kata-kata ini gitu, yang udah terbiasa mereka dengar gitu. Kata-kata apa ya? Ya everything soal cinta lah pokoknya. Apa aja tentang cinta. Gue macem-macem sih kadang
paling sering gue saat live sih. Saat live. Karena saat live kan ada interaksi ya Interaksi, sama penonton. benar. Jadi penonton suka mancing-mancing gue. Mancing-mancing ya. Akhirnya biasanya gue tuh. bahas apa aja, bahas tentang perselingkuhan Iya, lah, bahas anjir. tentang poligami lah. Padahal di tempat angker. Tempat angker Itu kan dong. agak konyol Unik sih. sebenarnya. Unik Tapi gitu kan. itu yang bikin mungkin gue dinilai unik dibandingkan dengan channel lain. Iya. Tapi gue sering denger gini bang, maksudnya lu saat explore itu manggil-manggil nama Neng Devi. Neng Devi. Neng Devi ini siapa bang? Ini banyak juga yang nanya Neng Ini Devi siapa Neng Devi, Bang? Ada yang mikirnya ini mantannya Bang Davi nih. Sebenarnya bukan, itu bukan mantan. Jangan-jangan. Jadi Neng Devi ini pertama kali gue keluarin kata Neng Devi ini di Sodom waktu itu. Gue nemu patung. Mau patung. Cewek. Oh. Nah, waktu itu gue kasih nama nih patung namanya Devi. Devi. Kenapa gue ambil Devi? Plesetan dari nama gue Davi. Devi dan Davi. Plesetan dari nama gue. Nama cewek lu mungkin Devi kalau malam. Gitu. Kalau malam gue Davi, Davi. kalau siang gue Davi. Udah. Jadi gitu, plesetan dari nama gue. Gue Iya, kasih iya. nama tuh patung Devi. Devi. Akhirnya di video berikutnya banyak yang komen. Devi mana bang? Devi mana bang? Iya, banyak Jadi banget yang banyak nanyain. lagi. Iya, Devi bener-bener. mana bang? Devi mana? Akhirnya gue bawa lagi nama Devi itu. Iya. Bawa sampai sekarang ke bawah istilah dengan Neng Devi. Neng Devi itu ibaratnya gue kasih nama seorang kuntilanak yang lagi gue cari selama ini gitu dan belum ketemu sampai Belum saat ini. ketemu sampai sekarang. Ibaratnya seperti itulah. Oh, berarti Neng Devi ini terungkap ya, salah satu nama patung sebenarnya bang ya. Awalnya. Tapi sekarang jadi kuntilanak yang belum jadi- ketemu sampai sekarang ini. Kayak gitulah. Tapi video lu bang, kalau misalnya ada di salah satu video lu nih bang, lu menemukan penampakan. Nah itu apakah lu merasakan juga gitu bang? Apakah gimana gitu? Di video lu nih kadang-kadang suka ada yang nampak Iya. gitu ya, selebat-selebat atau emangnya kadang-kadang diem gitu kuntilanaknya. Nah itu gimana bang? Kadang-kadang malah gue nggak sadar loh. Lalu nggak sadar? Nggak sadar, nanti penonton yang ngasih tahu di menit sekian bang ada penampakan. Gue periksa-periksa, iya bener. Oh gitu. Kira gitu. Pas Kadang-kadang editing lu malah juga gua nggak sadar pas editing? Nggak sadar karena gue editing lebih memikirkan masalah sound. Yang gue perhatiin adalah suara gue. Kualitas Gue ya. lebih fokusnya ke suara loh. Gue kadang nggak karena kan antara suara gue juga kan masukin backsound di situ kan. Jadi gue nggak terlalu merhatiin ada apa aja di situ. Gue lebih merhatiin ke suara. Lebih ke arah suara lah intinya. Suara gue dirapiin. Biar Kadang-kadang ada saat dimana gue kaget terus gue keluar bahasa kasar gue. Keluar bahasa kasar. Spontanitas. Oh gitu. Misalnya gue kaget langsung spontanitas anjing kayak gitu. Oh, tapi lu sensor nggak tuh? Gue sensor. Oh sensor, iya benar-benar. Karena penonton gue banyak anak kecil juga. Iya benar. Kayak gitu. Gue sensor itu karena penonton gue banyak anak kecil. Jadi gue lebih fokusnya ke suara. Jangan sampai ada bahasa-bahasa gue yang kasar itu gue cut, gue sensor. Nah, gini bang kan yang gue juga mau nanya nih bang. Dulu kan lu pernah cerita katanya sampai pernah ada yang ngikutin lu ke rumah. Nah itu pas lu ekspor di mana bang? Kok bisa sampai ikut ke rumah gitu yang katanya itu sampai hilang atau mie instan? Oh, itu mah gue nggak tahu ya, nggak tahu dia ngikutin gue, nggak tahu memang penghuni rumah gue. Oh gitu. Gue nggak bisa ngejamin itu dari tempat angker ngikutin gue pulang, nggak bisa ngejamin, karena bisa jadi memang dia si penghuni ini memang udah ada di situ dari dulu, kayak gitu. Iya, jadinya lu positive thinking ya? Iya, gue nggak bisa. Tapi memang ngejamin. gue ngerasa kayak ada seseorang lain, orang lain di rumah gue. Gue kan sendiri. Tapi gue kayak ngerasa ada orang lain yang nemenin gue di rumah. Kenapa lu nggak ekspor rumah lu sendiri aja? Kayaknya lebih asik gitu ya. Karena kan lu di rumah tuh serasa diperhatiin gitu bang. Ya kemarin juga udah sempat di Terawang juga rumah lu tuh bang ya. Ada sesuatu ya hal-hal yang menyeramkan lah gitu kan. Tapi lu di rumah aman ya bang ya selama lu ekspor ya? Gak ada masalah kan? Gak ada apa-apa. Soal lu tinggal juga sendiri kan gitu kan. Ya udah gini bang, yang gue mau tanya juga nih, visi misi lu awalnya apa nih bang? Awalnya? Visi misi lu gitu, untuk membuat konten bucin, cinta gitu ya, tapi dicampur dengan horor gitu. Iya. Apakah lu pernah berpikiran ke situ gitu? Nggak pernah terpikirkan. Sebenarnya terpikirkan. hal seperti itu malah spontanitas aja. Ngalir gitu ya? Ngalir begitu aja. Kadang-kadang ya kayak begitu. Setiap episode lu dapet sesuatu yang baru gitu loh. Awal gue explore itu yang di Panti Jompo kayak gue opening dengan kalimat kalian tahu setan, gue adalah musuh mereka. Wow. Lu tahu kan? Kayak begitu tuh opening gue. Openingnya, ya. Lalu tiba-tiba di video kedua, ketiga gue udah berubah. Berubah jadi wah siap Ghost Enemy gitu kan. Oh, Ghost Enemy. Jadi nama fan lu Ghost Enemy nih? Iya, gue nama nama sekarang subscribe Ghost lu ya. Enemy gitu kan. Jadi memang
itu perubahan itu ngalir begitu aja karena pas gua nonton ulang kalian tahu setan gua adalah musuh mereka anjir gua bete banget nih nontonnya nggak enak gitu di telinga. Coba gua modif ke bahasa Inggris musuh setan apa sih ghost enemy wah kayaknya lebih enak nih ghost enemy musuh setan ya musuh setan juga tapi benar. dengernya lebih enak nih kalau ghost enemy. Akhirnya itu muncul gua pakailah di video yang di Hotel Genggong itu pertama kali gua pakai Wasyat ghost enemy kayak gitu jadi memang apa ya hal-hal seperti itu nggak direncanakan dari awal bikin channel. Jadi lu ngalir aja lah. Ngalir aja kayak gitu tiba-tiba gua kesodong nemu patung tiba-tiba spontanitas gua namain Devi. Setelah itu kepake terus Devi sampai sekarang. Kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, ada juga istilah satu lagi Neng Siska. Neng Siska. Sekarang gua kasih nama Neng Siska ini untuk kuntilanak merah. Oh, gitu. Kuntilanak merah. Gua kasih nama Neng Siska. Tapi lu pernah nggak Bang ketemu kuntilanak merahnya? Belum pernah. Makanya ini Siska ini lagi dicari juga. Iya. Sama kayak Neng Depi. Kayak gitu. Neng Siska juga awalnya dari gua nemu manekin di salah satu villa daerah mana ya Parung kalau nggak salah. Gua nemu manekin, gua kasih nama dia Neng Siska. Dan akhirnya besok-besoknya banyak lagi penonton gue nanya, Neng Siska mana bang? Neng Siska mana bang? Kayak begitu. Akhirnya ya udah, gue lanjutin Neng Siska itu kuntilanak merah. Kayak begitu. Jadi memang semua tuh spontanitas nggak pernah gue rencanain. Jadi nggak ada terpikir dari awal gue nih mau bikin konten gini. Biasanya kan ada yang seperti itu bang. Ada kan yang kayak begitu. Apa ya? Ciri khas gue apa ya? Kayak gue nggak pernah. Tiba-tiba nggak tahu hari itu gue pengen curhat gue. Dan penonton nikmatin curhat gue. Akhirnya minggu besoknya penonton minta lagi curhat lagi dong bang. Waduh. Jadinya lu konten curhat dong ya, bukan konten explore. Jadi memang hal seperti itu nggak spontanitas aja. Iya benar. Gini bang, kan tadi kan lu udah menceritakan ya banyak hal tentang pengalaman lu juga ya tentang masukan lu buat konten-konten kreator yang lain juga sebenarnya sih gitu. Tapi yang gue belum denger sih ya itu nggak tahu kenapa nih gue dari tadi belum denger cerita mistis lu nih bang. Cerita mistis? Iya cerita mistis yang pernah di balik layar gitu. Balik layar? Iya. Gue pernah ke satu mall. Namanya Mall Serpong itu ada di daerah Serpong. Ini pas lagi explore juga ya sama ya? Lagi explore ya. Lagi explore. Mall itu gede banget. Ada sekitar 4 lantai mall itu dan ada juga rooftopnya. Gue bikin 2 part di situ. Yang pertama gue telusurin rooftopnya dulu, baru gue ke bagian basement. Di bagian basementnya kan ada tempat karaoke. Gue explore karaoke-nya dulu, baru gue masuk ke dalam mallnya. Lantai 1 gue sikat. Di part 2-nya gue sikat lantai 2 kalau nggak salah, lantai 2, lantai 3 kalau nggak salah. Gue waktu itu nggak semua gue explore karena kalau gue semua gue explore itu durasinya panjang banget itu. Itu gue udah mulai capek di situ. Jadi durasinya itu total 1 jam lebih gitu. Dan itu belum semua yang gue explore. Belum semua. Jadi ada lantai kalau nggak salah lantai 3 atau lantai 4 itu belum gue explore. Tapi gue kepo. Gitu. Jadi gue udah closing nih, udah closing. Oh yaudah, bla 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 gitu, udah selesai. Tapi gue kepo itu lantai ini belum nih gue explore. Gue penasaran naik dong gue ke atas. Iya. Gue nggak konten, cuma naik doang gue ke atas. Gue pengen lihat, iseng aja gue pengen lihat apaan ya di lantai situ. Ternyata food court di situ kan, food court ini. Tempat makan gitu ya. Jadi bentuknya itu kan mallnya dia hall gitu. Iya. Gimana sih kalau mall itu di lantai itu ini hall. Lobang ke bawah gitu ya. Sampai lantai 1 kelihatan. Iya. Lu di sini terus lu bisa ngeliat ke seberang, paham nggak? Iya tahu. Bisa ngeliat seberang, cuma dipisahin sama pagar gitu pagarnya kan. Oval gitu bentuknya. Iya benar. Gua ngeliat ke seberang, kata gua itu kayak anak kecil. Gua center dan bener anak kecil hitam kayak orang gosong gitu lah. Kayak orang habis kebakar gosong kulitnya. Ngeliatin gue langsung dia lari ngejar gue, dia lari muter gitu ngejar gue. Gue langsung lari, serius. Gue langsung lari nyari eskalator dong, gue pengen turun ke bawah. Itu langsung gue lari, itu larinya cepet banget. Tiba-tiba gue udah ngedenger dia langkah kakinya udah di belakang gue. Anjir. Pas gue liat ke belakang, udah hilang. Tapi angin hembus, terus di namanya mall terbengkalai lantainya banyak sampah kan. Itu sampahnya tuh seret begitu, gimana sih? Ke bawah angin gitu. Ke bawah kayak ketendang-tendang orang kayak gitu. Jadi gue ngerasa banget ada di sebelah gue nih ada yang seret lewatin gue. Anjir. Jadi itu anak kecil muter lari ngejar gue. Tadinya dalam bayangan gue
gue bakal ditangkep nih kayak gitu. Iya. Ternyata nggak, dia cuma ngelewatin gue doang. Ngelewatin doang. seret kayak gitu. Tapi lu kerasa angin gitu ya? Kerasa Gitu ya? bahkan sampah yang dibawa aja kedorong gitu. Iya, anjing energinya kuat banget. Wah itu gue di situ bener-bener merinding parah. Tapi itu sayangnya gue udah selesai ngonten, jadi gue iya kagak kerekam tuh. Kalau kerekam gokil kali itu bang ya. Wah gokil tuh, gokil banget kerekam itu. dan bener-bener ada itu, nampak nih anak kecil. Iya. Gokil Anjing sih. gokil itu bisa jadi viral gitu bang. Itu dong bang, apa masih ada yang lain bang? Apalagi ya sejauh ini Yang sih, itu mungkin paling di luar selebihnya- kamera gitu. Selebihnya mungkin kayak lebih ke suara-suara doang sih. Kalau nggak sekelebatan yang gue juga nggak bisa ngejamin bisa jadi halu gitu. Iya. Tapi kalau ini nggak halu, emang gue ngeliat sendiri gitu. Iya. Emang sosoknya anak kecil, Iya. jelas banget di mata gue, cuma itulah sayangnya nggak kerekam. Kerekam doang sih. Mungkin kalau kerekam itu gokil banget sih. Itu gue tapi aja kalau merinding sumpah. feeling gue kalau gue bawa kamera saat itu malah nggak Iya, nampak. bakal nampak karena mereka tahu mungkin ya, Iya. gue bakal direkam nih gitu kan. Mendingan Mereka tuh kayak tahu gitu bakal Iya. rekam nih, nggak kayak gitu. Iya, Jadi iya. memang tergantung dari energi lu sendiri. Iya benar. Karena memang ketika gue lagi nggak ngonten itu ada dagdikdiknya, gue ada. Pasti. Ketika gue lagi nggak ngonten. Iya. Tapi ketika udah start kamera record, gue kayak keberanian gue bertambah. Iya pertama karena ada temen lu Karena ya. gua ngerasa ada teman kamera itu kayak teman lu sendiri. Kalau Subasa kan bola temannya ya. Kalau lu kan kamera gitu. Kamera. Yoi. Oke bang, gini bang, gue minta deh dari lu pesan dan kesan lu sebagai seorang ghoster ya untuk teman-teman semua bang, atau para youtuber yang ghoster juga yang menonton video ini. Silakan bang. Iya, kalau kesan gue selama gue nge-YouTube explore kayak gini sih, yang pasti emang ini salah satu passion juga. Passion. Jadi memang gue seneng banget ngejalanin ini. Kesan gue sih baik-baik aja, dan kalaupun ada pengalaman-pengalaman buruk seperti tadi, Iya. itu gue jadikan sebagai kayak pengalaman sensasi gitu loh. Benar. Sensasi dan Untuk melatih mental lah gitu ya. kayak gitu. Jadi ke depan-depannya kalau gue nemu kayak begitu lagi, gue udah terbiasa. Karena ya kerjaan gue kayak begini, Iyalah, resikonya nemu hal-hal kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya gue fun-fun aja sih sejauh ini kalau untuk kesan. Kalau pesan gue untuk apa ya, untuk para viewers gitu ya, untuk para viewers, karena kan viewers gue juga nggak selalu melulu nonton video gue, pasti nonton juga channel-channel lain yang serupa seperti gue. Pesan gue mungkin ya apa yang lu tonton nikmatin aja lah, lu nggak perlu membandingkan antara si A dan si B, keunggulan dari channel satu dan channel lainnya. Lu nggak perlu membandingkan kalau di gue ada cinta-cintaan, kalau lu nonton Bang Satria nggak ada cinta-cintaan, ya ada kebangsat-bangsatan kan gitu kan. Lu di situ menurut gue lu nggak perlu membuat sebuah perbandingan yang akhirnya lu kayak head comment di video orang lain. Misalkan kalau lu suka video gue terus lu komen head di video orang lain, menurut gue itu amat sangat apa ya, nggak patut dicontoh, dan gue sama sekali tidak pernah ingin punya penonton yang seperti itu. Maksudnya, kayak penonton gue terus komen di video orang lain, ngebanding-bandingin, masih bagus Bucin TV, gini bla bla bla. Gue harap sih nggak ada seperti itu. Iya, jadi soalnya kayak membandingkan channel lu dengan channel lain. Iya, dan gue berharap juga channel lain nggak perlu lu nonton gue kalau nggak suka. Lu nggak perlu komen head karena apa? Nggak ada untungnya anjir. Lu komen-komen kayak gitu sama sekali nggak ada untung. Benar. Itu nggak membuat idola lu lebih bagus, lebih naik, lebih oke kayak gitu kan. Dan gue juga nggak mau tuh kayak begitu. Kalau misalkan ada penonton yang mengidolakan Bucin TV lalu komen head di channel orang lain, itu kan bisa menjatuhkan nama Bucin TV sendiri. Kayak gitu, padahal gue gak ada masalah sama si Bangsat, tapi lu komen di video Bangsat, alah Bangsat jelek, bagusan Bang Davi. Akhirnya gue sama Bangsat jadi selek. Iya, bisa debat gitu kan. Yang tadinya gak ada masalah, gara-gara netizen kompor kayak gitu loh. Jadi ya pesan gue, jadilah netizen yang smart gitu loh. Nonton, nikmatin aja lah apa yang lu tonton gitu loh. Lu sesuai dengan selera lu sendiri. Ya gitu. benar. Gitu. Jadinya pesan dan kesan dari Bang Davi itu ya Bang ya. Nah, dan gue juga minta Bang pesan dari lu ya Bang ya untuk para mungkin ghoster-ghoster yang baru nih Bang, gitu kan, yang masih ibaratnya masih ada rasa takut gitu Bang. Dan gimana gitu Bang cara mengatasinya dengan cara lu sendiri nih Bang gitu. Dengan solusi dari lu sendiri gimana Bang? Boleh jelasin? Kalau masalah takut itu gini deh. Sebenarnya gue bikin channel horor ini lebih ke passion ya. Kalau passion gue main bola, mungkin gue bakal bikin channel tutorial main bola, tutorial juggling gitu misalkan. Kalau passion gue main game, gue bakal bikin channel gaming. Karena gue memang suka horor, akhirnya gue bikin channel seperti ini. Iya, maksud gue kayak gini. Kalau buat temen-temen yang sebenarnya bukan passionnya di horor, ada rasa takut, nih nggak usah bikin. Iya benar. Karena percuma.
percuma lu memaksakan diri itu nggak akan berkembang kalau menurut gue. Sesuai ngikutin apa kata hati lu aja. Kalau hati lu sukanya di dance ya lu mendingan bikin channel dance aja kayak benar, gitu loh. Benar. Tapi kalau memang lu hobinya di horor ya udah lu mesti totalitas. Walaupun lu takut lu mesti yakin lu mesti yakin bahwa setan tuh nggak akan sampai ngebunuh manusia. Benar. Kalaupun ketemu ya kejadiannya kayak gue tadi, cuma dikejar kayak gue dikasih gue kayak dikasih tekanan doang. Gitu doang. Tapi setelah itu udah dia nggak sampai ngebunuh gue juga. Iya sih, gue pulang selamat. Hanya menakut-nakuti aja. Iya kayak gitu loh. Kan. Nah, jadi pesan-pesan gue ya buat ghoster-ghoster baru ya itu sih kalau yang masih takut ya. Tapi banyak juga sih gue lihat ghoster-ghoster baru tapi nyalinya malah di atas gue. Gila-gila gitu. Iya, nyalinya gila-gila di atas gue. Cuma mungkin karena ada beberapa faktor yang akhirnya channelnya belum berkembang. Mungkin lebih ke apa ya? Mungkin channel lu kalau dibandingkan dengan channel lain belum ada spesialnya. Itu yang gue bilang, lu mesti jadi orang yang unik, yang beda dari channel lain. Yang mempunyai ciri khas gitu ya. Dan itu bakal datang dengan sendirinya sih. Tapi yang penting terus lu terus memodifikasi, teruslah berpikir setiap video lu berikutnya, lu harus punya terobosan baru di video lu berikutnya. Iya. Kayak gitu. Gitu ya buat teman-teman yang baru mau jadi ghoster atau yang udah pernah jadi ghoster gitu kan dan tapi mempunyai rasa takut, itulah solusi dari Bang Dapi. Oke, mungkin gitu aja kali Bang ya. Gua sekali lagi terima kasih ya buat Bang Dapi Bucin TV ya. Undang 2 kali kesini. 2 kali dong. Yang pertama gue datang ke rumah lu Bang. Sekarang lu gantian. Nah, gitu. Gue terima kasih Bang ya. Udah mau ibaratnya berbagi cerita gitu ya di channel misteri kita. Oke. Dan buat teman-teman jangan lupa juga subscribe ya channelnya Bang Dapi ya, Bucin TV gitu ya. Wajib subscribe pokoknya. Pokoknya banyak kata-kata buat cinta nanti kalau kalian nonton channel Bang Dapi gitu kan. Oke, mungkin dari misteri kita gitu aja karena mereka ada sekitar kita.